Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallahu la quwata illa billahil adzim azim. Amma ba'du. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan ini tentunya saya akan menyambungkan dari pertemuan yang saya sudah lewati. Ini adalah pertemuan keberapa ya? Karena saya bolak-balik akhirnya saya lupa. Itulah manusia, tidak luput dari hilang. Namun yang jelas saya akan menyambungkan dari pertemuan yang saya sudah lewati, yang dimana kita membahas tentang batin naluri. Sekarang kita melangkah ke batin intelektual dan kecerdasan. Naluri adalah batin yang dasar, yang dimana manusia harus mengetahuinya kalau dengan harapan kita menguasainya. Karena sebagaimana Allah memberikan amanah kepada kita bahwa kita harus mampu menguasai jiwa dan raga kita. Allah memberikan amanah sebagai pemimpin khalifah di muka bumi. Saudara-saudari yang Allah muliakan, kehidupan batin intelektual dan kecerdasan adalah sesuatu, itu adalah reaksi yang ada di dalam otak manusia. Kita meneliti apa itu batin intelektual dan kecerdasan, itu berarti kita meneliti tentang kerja otak kita. Berarti yang disebut olah otak. Saudari-saudari yang Allah muliakan, naluri tadi adalah olah hati, sebagaimana manusia harus mampu meneliti kehidupan nalurinya itu untuk mensucikan hatinya. Nah, sekarang kita melangkah untuk meneliti tentang kerja otak manusia yang disebut batin intelektual dan kecerdasan manusia, tempatnya ada di situ. Saudara-saudari yang Allah muliakan, sebagaimana Allah ketika Allah menyampaikan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, Allah selalu mengakhiri kalimat. Di akhir kalimat pembahasan ketika Allah menyampaikan tanda-tanda kebesarannya, Allah selalu mengakhiri dengan kalimat ini. Contohnya seperti ini. Salah satunya seperti ini. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Itulah satu pikiran. Itulah pikiran. Bahwa manusia harus menggunakan pikirannya itu. Harus mampu menguasai pikirannya itu. Yang dimana pikiran itu terkadang bisa menjadi dasar tindakan dan perbuatan seseorang, yang di situ selalu menimbulkan kemauan, energi yang menggerakkan badan fisiknya ini, yang dimana kita harus mengetahui bahwa ketika datang dari pikiran itu hal-hal yang merugikan diri kita, nafsu yang datangnya dari setan, iblis yang selalu merasuk di situ, nah disitulah kita harus mengetahui. Jadi di situ kita harus mengetahui tentang pikiran itu. Dengan kita menguasai pikiran, nanti kita akan mengembangkan sifat khusyuk, fokus. Nanti kita akan membuat metode itu dengan Al-Quran. Saudara-saudara yang Allah muliakan. Lalu seterusnya, ketika Allah mengatakan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayat kebesarannya, Allah selalu mengakhiri pula dengan kalimat ini. Inna fi dzalika laayati liqaumin ya'qilun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Nah, dari kata ya'qilun sebenarnya ada dua terjemah. Ada yang mengatakan orang yang menggunakan akalnya, ada yang mengatakan orang yang mengerti. Namun sebenarnya itu adalah satu, bahwa orang itu menggunakan sesuatu yang ada di dalam otaknya. Contoh seperti ini. Ketika seseorang ditanya oleh seseorang untuk mengetahui jawabannya, seseorang itu suka merenung sejenak, diam sejenak. Lalu orang itu berkata kepada dia, yang dia bertanya kepada orang itu, wah berarti dia sedang berpikir. Wah berarti dia sedang
apa itu berakal. Untuk apa? Untuk mengungkapkan jawaban, untuk menjawab pertanyaan orang itu ketika dia apa itu lupa dan sebagainya. Jadi dengan dia menggunakan sesuatu yang ada di dalam otaknya itu, itulah ketika dia berakal. Untuk apa? Berarti dia untuk mengerti. Berarti itulah. Berarti dia itu sedang menggunakan pekerti. Untuk apa? Ya untuk mengerti. Ketika dia mendapatkan jawabannya, lalu lahirlah jawabannya itu yang disebut pengetahuan. Yang akhirnya dia mengerti. Dengan alat apa itu? Itulah yang disebut pekerti. Sesuatu yang ada di dalam otak manusia. Yang kita harus mengetahui apa yang disebut pekerti itu. Dan pekerti itu sebenarnya bisa kita olah. Kita bisa kuasai kemampuannya, dayanya agar lebih tajam, agar kita lebih banyak mengerti tentang kehidupan ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah. Jadi pikiran, akal, dan pekerti itu adalah salah satu alat yang ada di dalam otak manusia, yang dimana kita harus mengetahui hal itu. Untuk apa? Ya tentunya kita untuk menguasainya, untuk kita kembangkan dayanya, agar kita memiliki daya itu yang diharapkan untuk kita gunakan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, lalu di dalam Al-Quran ingatlah. Dan Al-Quran ini pun sebagai peringatan. Itulah, di dalam Al-Quran selalu memperingatkan. Jadi ingatan, itulah sesuatu yang ada di dalam otak manusia pula. Ya. Jadi nanti di situ dengan kita mengetahui semuanya, lalu kita mengembangkan kemampuannya dengan harapan kita menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Itulah harapan kita. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah yang disebut batin, intelektual, dan kecerdasan manusia. Yang dimana manusia bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan kehidupannya dengan alat itu. Dengan alat itulah manusia bisa mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dan tentunya kita harus menguasai pula pikiran. Karena pikiran sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan, bahwa di mana pikiran itu adalah menjadi dasar perilaku dan perbuatan seseorang. Kalau kita tidak menyadarinya. Itu adalah pikiran. Nah tadi sekarang kita kembali lagi kepada pekerti. Bahwa pekerti itu sangat penting untuk kita ketahui. Sebagaimana Allah pun mengharuskan menggunakan pekerti itu. Sebagaimana di dalam surah Al-Anfal ayat 22 disitu diterangkan, Inna syarra dawabi indallahi syumul bukul ladzina la ya'qilun. Dan sesungguhnya makhluk yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah mereka yang tuli. Apa itu? Sumul bukul ladzina la ya'qilun. Mereka yang tuli, bisu, tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti itulah. Jadi dengan ayat itu pula berarti Allah mengharuskan bahwa manusia itu menggunakan pekerti yang ada di dalam otak manusia itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, lalu kita kembali lagi kepada pikiran. Bahwa kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran itu bisa menjadi tindakan dan perbuatan seseorang. Contoh seperti ini. Alkisah mengatakan, ketika orang itu menggunakan pikirannya, ketika orang itu berpikir, yang bisa menjadikan perbuatan dan tindakan seseorang. Contohnya seperti ini. Alkisah mengatakan ketika seseorang sendirian di suatu tempat, misalkan di rumahnya lah sebut, lalu dia itu diam di depan rumahnya. Ketika itu musim hujan misalkan. Lalu orang itu duduk sendirian, tidak ada kerjaan, tidak ada tempat, tidak ada teman bicara dan sebagainya. Yang akhirnya dia duduk termenung sambil melihat derasnya hujan, turun air hujan dari genteng ke tanah. Yang akhirnya dia merenung, melamun. Katanya alamun mengetahui, berarti melamun itu mengetahui. Ya melamun. Berarti dia sedang
berpikir, ya. Ketika dia sedang sendirian, duduk sambil melihat air hujan turun dari genting ke tanah, tiba-tiba ada angin menembus, membuat dia dingin. Nah, dari suasana itu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Namun sesuatu itu yang pernah dia alami, yang pernah dia lihat, yang pernah dia raba. Buah dari panca inderanya itu. Panca indera adalah ada 5. Yang namanya panca itu 5. Penglihatan, pendengaran, pencium, pengecap atau pencicip dan peraba, itulah panca indera. Yang dimana itu adalah alat lahir yang kita bisa ketahui. Penglihatan adalah telinga. Penglihatan adalah mata. Itu adalah lahirnya. Penciuman adalah hidung, pengecap lidah, peraba ya mungkin telapak tangan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah ketika orang itu sedang melamun, apa itu sedang sendirian, tiba-tiba terbayang sesuatu, dihadirkan dari ingatannya itu. Sesuatu, misalkan pisang goreng, sebut saja. Karena dia sudah mengetahui pisang goreng itu, sudah pernah mencicipinya, merabanya. Karena suasananya itu mungkin suasana yang cocok ketika dia merasakan pisang goreng itu, tiba-tiba dia teringat pada pisang goreng itu. Karena dia mengetahuinya, pernah mencicipinya, pernah merabanya, terus dihadirkan dari ingatannya. Karena ingatan itu adalah pengalaman yang akan apa itu? Sesuatu yang dia ingat adalah sesuatu yang pernah dialami, yang disimpan di dalam gudang yang disebut ingatan itu. Tiba-tiba dia merenung, dihadirkan dari ingatannya, disajikan kepada penglihatan batinnya itu. Itulah pekerti. Sebenarnya pekertilah yang melihatnya itu. Itulah awal bahan pemikiran biasanya dari ingatan. Terus dihadirkan kepada pekerti. Karena apa? Dia tidak ada kerjaan. Tiba-tiba terbayang seekor pisang goreng, sebuah pisang goreng, terlihat kuningnya, bulatnya panjang, warnanya subhanallah. Karena apa? Dia sedang sendirian, yang dia melamun. Seperti itulah pikiran itu bereaksi kepada seseorang tanpa disadari terkadang. Saudara-saudari yang Allah muliakan, terus disajikan itu dari ingatannya itu. Pisang goreng, lalu dia semakin disajikan lagi rasanya, dia semakin merasakan, oh betapa nikmatnya, lalu merasakannya empuknya, lalu dirasakannya lagi hangatnya. Dia terbayang ketika melihat bentuknya itu, disajikan kepada penglihatan batinnya itu, dan disebut pekerti. Nah, di situ semakin dia membayangkan, semakin dia timbul keinginan sesuatu, nafsu. Apa nafsunya itu? Yaitu nafsu makan. Ketika dia terus membayangkan rasanya, manisnya, melihat bentuknya, karena cocok kalau dia merasakan pada saat itu pada musim hujan, ya akhirnya timbul nafsu. Namun itu nafsu yang baik, nafsu makan. Satu. Ketika itu dia teringat lagi kepada suatu tempat, sebuah warung misalkan. Dan di warung itu dia melihat pisang goreng di seekor wadah, di sebuah wadah. Maaf, ya, di sebuah wadah. Lalu dia semakin terlihat itu pisang goreng sedang menumpuk di sebuah wadah, di sebuah warung, semakin terbayang dia. Lalu semakin kuat kemauannya. Dan ini ada lagi, ketika dia pernah melihat seorang yang punya warungnya itu, yaitu karyawan yang punya warungnya itu, misalkan seorang perempuan yang cantik, yang baheno, lalu dia teringat, karena dia pernah melihat cantiknya, bentuk fisiknya. Nah, ditambah lagi jadi 2 kemauan. Kemauannya apa itu? Untuk mendekati dia dan sebagainya. Namun kemauan di situ adalah kemauan yang lain. Yang tadi adalah kemauan yang menimbulkan nafsu makan. Nah sekarang
kemauan yang lain adalah kemauan yang menimbulkan nafsu yang lain. Mungkin kita dapat mengerti di situ. Ketika semakin kuat kemauannya, lalu orang itu tengah-tengah ke kanan dan ke kiri. Kebetulan melihat sebuah payung lagi. Lalu bergerak lagi tangannya, masuk ke sakunya. Mau apa? Tentunya mau melihat dompetnya. Kebetulan lagi, di dalam dompetnya itu ada uang. Lalu semakin kuatlah kemauannya itu karena sesuatu mendukung. Lalu pergilah dia untuk memenuhi nafsunya orang itu, untuk mencicipi pisang goreng dan untuk menemui pelayannya itu. Di musim hujan dia pergilah ke warung yang pernah dia alami, yang pernah dia singgahi, yang pernah dia lihat itulah. Jadi pemikiran itu adalah awalnya dari ingatan. Sesuatu yang pernah dia ingat, sesuatu yang pernah dia alami, yang pernah dia lihat, yang pernah dia raba dan sebagainya. Itulah. Maka di situ kita hati-hati di dalam berpikir. Karena pikiran itu bisa menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang. Itulah. Di sini saya baru mengatakan tentang pikiran. Saudara-saudari yang Allah muliakan, belum mengatakan tentang akal pekerti. Namun di sini saya putus dulu karena mungkin ada gangguan di belakang. Saya harus jeda dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.